Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mencoba membuat tutorial mungkin lengkap berkaitan dengan multi level di Microsoft Word. Nah, di sini tutorialnya berkaitan dengan multi level, kemudian heading ya, karena multi level dia terhubung dengan heading. Nah, untuk tutorialnya ini sekalian praktek juga, bisa dibaca ini semuanya ya, semuanya. Untuk kata pengantarnya, yang paling utama untuk poin-poinnya ada di sini. Kemudian untuk contohnya ada di bawahnya. Ini bisa dibaca sendiri nanti. Intinya ingin dijelaskan yaitu yang paling penting hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan multi level. Yang pertama yaitu untuk multi level dia hanya ada 9 level dan tidak ada penambahan. Ini contoh langsung ya cara pembuatannya. Kita buat file baru, new file. Ini file barunya. Untuk multi level dia ada di sini. Untuk pembuatannya kita menuju ke menu home, kemudian menu yang ini. Yang ini. Untuk pembuatannya kita pilih yang ini. The venue list style. Klik, kemudian kita atur nama stylenya. Nanti dia akan bertambah di sini. Kalau kita udah Kalau kita udah buat. Ini kan belum ada. Tetapi nanti dia akan berada di sini setelah kita buat stylenya. Sekarang kita coba buat style dulu. The venue list style yang ini. Kita berikan nama stylenya, misalnya contoh multi level 1 ya, klik OK. Nah, dia muncul di sini. Contoh multi level 1. Misalnya untuk cari namanya kita letakkan kursor di sini, agak lama dia muncul sendiri. Muncul sendiri ya. Taruh di sini, ditunggu sebentar, muncul sendiri namanya. Kemudian kita klik modify untuk kita atur ulang sesuai dengan kebutuhan kita. Klik kanan, klik modify. Seperti ini. Ini nggak bisa ditutup ya. Coba dulu dikecilkan supaya bisa baca yang ini. Nah, untuk modify berarti kita menuju ke menu home, kemudian menu yang tadi, yang ini, klik di sini. Ini yang udah kita buat tadi. Kalau misalnya ragu-ragu, misalnya banyak, letakkan kursor agak lama sedikit, cari namanya. Nama yang tadi kita buat yaitu conton ya. Salah ketik. Harusnya ini contoh, tetapi terkliknya conton. Klik ini, klik modify. Ini bisa dirubah namanya. Conton jadi contoh multi level 1. Klik OK. Nah, udah. Sekarang ulang. Klik ini, namanya udah jadi contoh multi level 1. Klik kanan, kemudian klik modify. Nah, sekarang kalau untuk atur penomoran, semuanya kan misalnya bab, subbab itu berkaitan dengan nomor. Berarti kita menuju ke menu format, klik tanda panah ini, pilih numbering karena berkaitan semuanya dengan nomor. Klik numbering yang ini ya. Kemudian klik yang ini. Tetapi masalahnya di sini dia kan tidak muncul nama. Biasanya dia telah langsung menuju yang ini. Yang nggak ada nggak ngasal-ngasal dia ke ini. Dia menuju ke yang ini. Ya, karena sebelumnya kita pilih yang ini. Ya, kemudian klik customize yang ini. Nah, di sini makanya tadi levelnya ada 1 sampai dengan 9 ini ya. Untuk multi level hanya ada 9 level dan tidak ada penambahan. Jadi level 1 sampai dengan level 9. Kemudian untuk pembuatan multi level dari level 1 sampai dengan level 9. Jadi biasanya dalam pembuatan urutan multi level dia
level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7, level 8, level 9. Nah, kemudian di bagian multi level ini dia ada restart nomor, bagian ini ya, restart nomor. Nah, restart nomor ini dia untuk secara umum yang biasa dipakai yaitu dengan pengurangan satu nomor level. Jadi misalnya nanti berada di level 3, berarti nanti restart numbering pilih yang level 1 level di atasnya ya, pengurangan 1 level. Berarti kalau 3 jadi 2, berarti kita pilih restart nanti setelah level 2. Kemudian bagian restart number, pengurangan 1 nomor level. Kemudian pada bagian restart number after, yang ini ya. Ya. Kemudian ada satu lagi ketentuannya, di sini ada 2. Pengurangan 1 nomor level pada bagian restart numbering. Ini fungsinya dalam kondisi ada penambahan level, kemudian ada pengurangan level, kemudian lagi ada penambahan level. Jadi contohnya seperti ini. Dia ada bab, kemudian ada subbab, ya, kemudian ada sub-subbab atau penambahan. Dianggap ini sebagai penambahan level. Kemudian setelah subbab ini dia ada pengurangan level, dia jadi 22 lagi. Kemudian setelahnya dia ada penambahan level lagi. Artinya di sini kan ada 2 ketentuan. Nah, ketika di restart number di level 2, maka dia akan kondisi di bawahnya menjadi 2, 2, 1. Tetapi misalnya restart numbernya dipilih level 1, nanti levelnya dia menjadi 2.2.2 karena ini dianggap tidak ada tidak ada pencapaian level 1. Jadi numbernya tidak pernah di restart karena kondisinya kalau ini restart ini kondisinya di restart setelah level 2. Ini level 2, kemudian di bawahnya di restart karena di atasnya level 2. Tetapi kalau kita taruh di sini level 1, maka dia tidak ada proses restart kecuali di sininya dia level 1 baru nomornya di restart. Seperti itu. Kemudian ini bisa dibaca sendiri nanti. Sekarang coba praktek langsung saja. Ya, supaya bentuknya seperti ini. Ini coba kembali dulu. Agak susah ya. Kembali dulu, contohnya seperti ini. Nah, kita akan coba buat ulang seperti ini. Ya. Klik modify, kemudian pilih format, kemudian pilih numbering. Yang ini udah di set sendiri, klik customize. Yang ini diatur jadi bab. Kemudian bab, kemudian pilih nomornya. Pilih nomor yang ini biasanya. Ini spasi dulu ya, spasi. Huruf besar. Spasi numbering yang ini. Enggak, nomor yang ini. Kemudian start at 1 udah benar. Kemudian yaitu restart number belum ada karena dia masih level 1. Kemudian di level 2 yang ini urutannya yaitu dari level 1 sampai dengan level 9. Ini berarti kita pilih dulu level 1. Ini ya include level number from 1. Kemudian tanda pisahnya yaitu titik. Kemudian baru kita teluk penomorannya, dimulai dari nomor 1. Tetapi ini masalahnya yaitu ini angka biasa, ini angka Romawi. Jadi ini harus angka biasa semuanya. Caranya yaitu kita centang yang ini. Nah, kemudian level selanjutnya yaitu level 3. Dimulai dari level 1. Ini dihapus dulu. Ini dihapus dulu semuanya ya. Supaya nanti dibuat sekalian. Ya, level 1 sudah, kemudian level 2, sekarang level 3. Dimulai dari klik kursor di sini.
level 1, kemudian tanda titik, kemudian level 2, kemudian penomoran dimulai dari nomor 1. Kemudian untuk menjadi angka seperti ini semua angka Arab disebutnya klik legal style numbering. Tetapi masalahnya kalau udah klik legal style numbering ini nggak bisa diedit ya. Nanti kalau mau edit uncentang lagi atau hilangkan centang pada legal style numbering. Kemudian untuk level 4 juga sama. Level 4 ini berarti level 4 dimulai dari level 1, kemudian tanda titik, kemudian level 2 tanda titik, kemudian level 3 tanda titik, kemudian penomoran. Waktu penomoran ingat tanda centang di sini jangan dicentang supaya bisa tulis nomor di sini. Kalau udah semuanya baru dicentang seperti ini. Ya, kemudian untuk level 4, level 5 satu lagi ya. Anggap aja ada 5 level. 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Apa nih? Ulang ya, yang salah. Level 1 titik, level 2 titik, level 3 titik, level 4 titik, kemudian penomoran seperti ini. Kalau sudah klik centang legal style numbering, sudah ya. Ini level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Yang perlu diperhatikan yaitu restart numbernya. Ya, restart numbernya cek di bawah yang ini. Harus ini cek aja, mungkin ada salah. Biasanya tidak salah, namun maksudnya kita tahu tujuannya ya. Ini kalau misalnya level 5 berarti pengurangan 1 level darinya. Jadi kalau 5 dikurang 1 kan 4. Jadi restart setelah level 4 karena di atasnya level 4. Kemudian level 4 di atasnya level 3. Pengurangan 1 udah betul ya. Level 4, level 3. Kemudian yang 3 dia ada di level 2, kemudian yang 2 ada di level 1. Soalnya di sini dia ada banyak level. Makanya kita pilih yang 4. Yang 3 juga ada 3 level. Kemudian yang 4 ini ada 2 level, yang 3 ada 2 level. Yang 2 ada 1 level. Kemudian yang 1 dia memang tidak ada levelnya. Sudah. Kemudian cek lagi supaya sama seperti ini. Ini dia untuk gambar. Salah ini ya. Ini salah ini. Ini klik OK dulu, nanti lanjut buat. Ini gambar, ini level 8 juga. Ini level 9. Seperti ini yang benar. Ya, kalau untuk restart number ini yang tadi, yang ini. Kemudian ini bisa dibaca sendiri karena penting. Ini juga sama. Satu lagi. Ini bisa taruh ke saja, ke 1. Sebenarnya sama aja, level 1 ke 1. 1. Ya, sekarang untuk yaitu lampiran, gambar, dan
tabel ya. Kita menuju lagi ke menu yang tadi, kita modify ulang. Klik format, bagian numbering. Ini udah diatur sendiri, klik custom add. Ini bisa dicek, disamakan saja. Untuk lampiran dia berada di level 7. 60 ya, nggak ada. Mungkin nanti ada hal-hal lain yang harus diisi, bisa diisi di level ke-6. Ini dikosongkan dulu. Sekarang level 7 isinya yaitu lampiran. Ketik di sini lampiran. Spasi, kemudian langsung penomoran karena dia nggak ada levelnya. Seperti ini. Kemudian untuk ini udah restart, sudah level 6. Ini lampiran dia restart setelah untuk lampiran dia di akhir, bisa nih 6. Tapi nanti dicek kembali aja restart setelah level berapa. Karena kalau misalnya di atas lampiran nanti ada ada naik turun level, nanti agak susah, bisa disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini bakutnya kalau kayak gini bakutnya level 1 saja. Karena nanti nomornya akan terus berlanjut sampai dengan berjumpa di atasnya level 1. Ya. Kalau yang ini sebenarnya nggak ngaruh sih, karena dia nggak ada penomoran, cuma 1 nomor saja. Ya udah, ini aja. Ngaruh karena dia penomorannya ya level 1 saja. Kemudian untuk yang ini, untuk gambar, coba cek dulu supaya tidak salah. Tampilan oke dulu, klik oke. Untuk gambar berarti dia harus di reset setelah bab. Berarti setelah bab berarti level 1. Ini enggak penomoran, enggak pengurangan 1 level. Nanti dia kalau ada naik turun, dia nomornya akan langsung restart. Berarti khusus untuk lampiran, gambar dan tabel, level ke-1 dan penomoran dengan reset nomor, dengan reset nomor ke level 1. Ke level 1. Ke level reset nomor level ke-1 dalam kurung bab ya. Ini juga dengan reset nomor level ke-1. Yang ini juga set nomor level ke-1. Ini enggak di bagian ini, di bagian ini. Ini udah ya, save dulu ya supaya tidak salah. Ini berarti tulis dulu di sini supaya tidak lupa. Dan penomoran
dengan reset nomor level ke 1. Itu penomoran dengan reset nomor level 1. Ya, udah betul ya. Jadi untuk daftar gambar, tabel dan lampiran untuk sementara pendapat pribadi, yaitu kalau tidak ada perubahan, resetnya nanti ke level utama atau level ke 1. Ya, karena nanti dia akan bermasalah. Jadi misalnya nanti masalahnya seperti ini. Ini misalnya 21 gambar 1 di sini. Kemudian 2.2, 2.21 gambar lagi di sini. Kalau misalnya tidak ada kan ada kenaikan level, dia kalau misalnya taruh satu level di bawahnya, karena ini udah ada satu level, maka nomornya akan terrestyle. Jadi nomornya disebut ulang. Misalnya gambar 2.1, ulang lagi dia gambar 2.1, karena di atasnya ada perubahan, ada pengurangan level. Ya, di atasnya level 2 yang tadi di reset setelah level 2, makanya terreset nomornya. Makanya untuk antisipasi itu dibuat levelnya ke level yang pertama atau level 1 di bab. Seperti itu penjelasannya. Ini coba di ini dulu supaya nanti tidak salah. Ini masih pendapat pribadi ya. Udah, lanjut seperti tadi yang ini ya. Klik modify. Kemudian klik format, kemudian klik numbering untuk lanjut pembuatan daftar gambar. Oh, ya daftar gambar ya. Karena yang tadi untuk daftar lampiran ini ke sini dikit. Daftar lampiran udah, kemudian levelnya dia restart setelah level paling tinggi, yaitu level 1. Kemudian untuk daftar untuk gambar menuju ke gambar, dia di level 1, level bab. Ini ya level 1, kemudian tanda titik, kemudian penomoran 1. Restartnya setelah level 1, bukan level 7, karena sebabnya nomornya akan terus bertambah sampai dengan bab selanjutnya. Bab selanjutnya berada di level 1. Ya. Kalau udah, kemudian centang ini. Kemudian level 9, tabel. Kemudian bab level 1, kemudian tanda titik, kemudian penomoran. Kemudian centang yang ini. Levelnya jangan level 8, level 1, karena dia akan tabel ini nomornya akan terus berlanjut, tidak pernah di restart sampai dengan jumpa bab selanjutnya. Seperti itu ya. Kalau yang lain selain tabel, gambar, lampiran misalnya, itu bab, subbab, itu kan berkaitan dengan bab, artinya dia untuk restart nomornya pengurangan 1 level dari dia sendiri, yaitu sama dengan level sebelumnya. Dia untuk bagian bab dengan subbab. Kalau gambar, lampiran, tabel itu kan lain bentuknya, bentuk formatnya seperti ini. Kalau udah seperti ini, cek udah bagus, udah selesai semuanya. Langkah selanjutnya yaitu kita hubungkan dengan heading ya, tetapi ini kita coba pakai dulu. Klik OK ya, klik OK. Udah siap. Ini untuk sementara sudah siap, tinggal kita perbaikan formatnya dan kita hubungkan dengan heading. Cek dulu di sini.
Contoh ya, ini langsung kita contohkan saja. Misalnya kata pendahuluan. Misalnya pendahuluan kan bab, berarti kita blok. Atau ini langsung kita hubungkan saja ke heading ya. Ini kita coba hubungkan langsung ke heading saja, baru kita buat biar sekalian perbaikan format. Ya, ini berarti klik format, klik numbering. Untuk hubungkan dengan heading, caranya itu seperti tadi. Ini untuk bab, dia berarti bab level 1, berarti kita anggap dia heading 1. Perlu diingat sebelumnya, jadi ini untuk heading dia linknya sekalian ya. Jadi misalnya nanti ada perubahan satu link, dia semuanya akan terinstall. Jadi harus dibuat ulang. Makanya heading dia harus dibuat sekalian. Ya, nggak bisa dibuat setengah-setengah. Misalnya heading 1 sampai dengan 5, kita save dulu, kemudian kita lanjut lagi buat heading yang lain atau style yang lain ya. Dan perlu diingat juga, di sini link ini bukan cuma dengan heading ya, bisa juga dengan yang style yang lain yang kita buat. Tetapi ini kita tidak buat. Misalnya kita ini nggak ada ya, tetapi misalnya kita coba buat dulu satu style sebagai contoh. Klik ini untuk stylenya ya. Lebih yang menu home, style, new style, test, style apa nih? Style 1. Nah, ini ada, nggak apa-apa, klik OK. Maka semua style akan masuk di sini, dan nanti di situ akan ada style juga. Misalnya ini contoh, sekalian contoh hapus ya. Misalnya ini dihubungkan dengan style 1 ya, anggap aja. Kemudian untuk level 2, heading 2. Kemudian yang ini heading 3, klik OK. Nah, sekarang kita coba edit. Biasanya dia akan terhapus semua settingnya saat kita atur ulang. Jadi makanya bagusnya di setting semuanya sekalian untuk heading, untuk link antara multi level dengan style atau heading dan lain-lainnya. Ini coba kita hapus satu. Kalau nggak lanjut, tapi sering terhapus ya. Kalau setahu saya ini nggak terhapus ya. Ini nggak terhapus, tapi biasanya dia terhapus. Makanya ini coba buat ulang aja. Jadi untuk antisipasi saja, makanya diingatkan ya. Ini nggak terhapus ya. Ini heading 1 yang benar, kemudian yang 2 heading 2, kemudian yang 3 heading 3, yang 4 heading 4, yang 5 heading 5, yang 6 heading 6. Tetapi dia yang heading 6 kita nggak atur bentuk penomorannya ya, nanti bisa diatur nanti sekalian ya. Kemudian lampiran ya di heading berapa? Lampiran heading 7. Kemudian gambar heading 8. Kemudian yang ini yang tabel heading 9. Klik OK. Udah. Telah jadi seperti ini. Sekarang coba dibikin. Ini nggak tulis dulu, nanti baru diperbaiki formatnya. Ya, bab 1 misalnya pendahuluan. Ini misalnya bab 1 pendahuluan, kemudian latar belakang. Untuk bab langsung saja blok, kemudian klik headingnya. Makanya mudah kalau udah dihubungkan dengan heading atau dihubungkan dengan style yang lain. Tetapi bagusnya dihubungkan dengan heading, karena kalau udah dihubungkan dengan heading, ini belum ya, harusnya ini udah. Atau klik multi level dulu.
Oh, ini belum diperbaiki mungkin ya. Ini dia kok hilang ya? Ini kok hilang ya? Ini masalahnya, ini hilang dia. Makanya coba buat ulang aja. Heading 1, heading 2, heading 3. Heran kenapa bisa hilang. Heading 4, heading 5, heading 6. Heading 6 dia nggak ada isi. Heading 7, heading 8, heading 9. Klik OK. Klik OK. Nah, dia udah jadi seperti ini. Nggak tahu tadi kenapa bisa hilang. Mungkin nanti cek riwayat videonya. Kalau ada yang salah nanti di bagian yang tadi dibuat ditulis di deskripsi video ini saja. Sama tag ini juga ditulis di deskripsi video juga. Ya. Kemudian latar belakang tinggal klik ini. Tapi kenapa di sini pakai heading, kenapa nggak pakai style lain? Karena kalau kita pakai heading, ini contoh saja. Dia bisa di bagian menu view, klik panel. Nah, dia muncul di sini. Seperti ini. Makanya enak kalau kita hubungkan multi level dengan heading. Nggak kita hubungkan multi level dengan style-style yang lain, meskipun bisa. Ya, tapi bisa, tetapi bagusnya dipakai ke heading saja. Ini style yang tadi dibuat di mana ya? Udah hilang juga. Nanti coba cek lagi. Saya latar belakang. Apalagi ya? Ini contoh aja. Contoh langsung biar cepat. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Seperti ini. Udah kita blok. Ini misalnya blok dulu semuanya jadi seperti ini ya. Kemudian ini misalnya ini 2, ini jadi, misalnya kita ingin tambah satu level menuju ke menu home, kita bisa langsung klik ini, klik 2, klik level 3. Tapi bisa juga kita kontak dulu dengan cara kita blok ini, kita klik ke menu home, klik yang ini, klik bagian ini ya, increase index seperti ini. Ya, levelnya akan bertambah. Kalau klik langsung di sini bisa juga. Klik langsung di sini bisa juga. Ya, kemudian apalagi ini misalnya dibuat jadi bab, bisa. Ya, ini kita pakai ini bisa juga. Tergantung kebutuhan ya. Ini bisa dipilih, tetapi kali ini karena udah bisa, saya coba pakai yang ini. Seperti ini. Ini di blok juga. Ini bab. Kalau lampiran dia biasanya di bab 5 ya. Lampiran. Untuk lampiran kita bisa buat pakai heading 6 saja, karena lampiran kan kayak daftar pustaka dia. Heading 6. Heading 6, kemudian lampiran 1. Lampiran 1 kan udah namanya, tulis aja misalnya daftar kuesioner Yener 1. Ini berarti daftar kuesioner, klik lampiran. Lampiran tadi berada di heading 7 ya, lampiran 1. Nah, seperti ini.
dia jadi daftar lampiran. Kemudian untuk daftar gambar yang belum, misalnya di sini ini misalnya untuk daftar gambar, di sini klik gambar. Kalau untuk daftar gambar berarti gambar berada di bawah, klik di sini gambar home MS Word, di blok, kemudian pilih yang daftar gambar yang ini. Nanti disesuaikan saja style sesuai dengan kebutuhan. Kemudian lanjut lagi, di sini misalnya ini buat level 3. Di bawahnya kita buat gambar lagi. Gambar ada di bawah, gambar menu seperti ini. Kemudian klik di bagian gambar, dia akan jadi gambar 1-2 karena ada di bab 1. Makanya levelnya tadi berada di ini kan restart setelah level 1, karena tadi misalnya ini 1.6.1, kemudian yang ini 1.3. Kalau misalnya restart setelah level kesekian tadi, dia akan terrestart karena di atasnya kan ada kenaikan level di sini. Ya, jadi bagusnya di reset ke level 1 untuk bagian daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Untuk lainnya, untuk bab, subbab itu seperti biasa, dikurangi 1 level dari level itu sendiri. Misalnya level 3 berarti restart setelah level 2 karena di atasnya level 2, seperti itu. Ini untuk misalnya gambarnya ini coba di copy paste. Ini kan udah level 2, Ctrl X. Kita bawa ke misalnya ini di bab 2 di sini. Ctrl V. Dan dia akan langsung auto jadi 2.1. Itu enaknya kita pakai daftar otomatis. Misalnya di sini ini jadi gambar 1.1 karena gambar di atasnya telah dihapus, jadi berpindah. Ini kita coba Ctrl X lagi. Kita bawa ke bab 3 misalnya. Atau bab 2 dulu. Jadi 2.2 seperti ini. Kita Ctrl X lagi. Ctrl X. Kita bawa ke misalnya bab 4. Dia akan jadi gambar 4.1. Itu bagusnya. Untuk tabel seperti itu juga. Ini coba misalnya kita coba buat daftar tabel. Daftar tabel misalnya di sini. Untuk tabel berada di insert biasanya. Untuk tabel dia berada di atas penomorannya. Tabel A. Kemudian yang ini tabel B, ini tabel A. Ini di blok, kemudian kita pilih yang tabel A. Jadi 2.1 karena berada di bab 2. Yang ini tabel 2.2 seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya kita pindahkan supaya kita cek ini ada otomatisnya atau enggak. Ini coba kita pindahkan yang ini ya. Kita blok, Ctrl X, kita bawa misalnya ke bab 3. Nah, dia akan jadi 3.1. Kita Ctrl X lagi, kita bawa ke bab 5, dia akan jadi tabel 5.1 dan seterusnya. Misalnya yang tadi ini kita Ctrl X, yang tadi 2.1 menjadi tabel 5. Tadi 5.1 sekarang tadi 2.1 sekarang jadi 5.2 karena berada di bab 5. Jadi enaknya ini kita pakai daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran otomatis, dan seperti ini juga. Nah, kira-kira ini udah selesai.
Apalagi ya tutorial selanjutnya, kita perbaiki format sesuai dengan kebutuhan. Untuk perbaiki format kita bisa sekalian ya, tetapi bisa dipilih-pilih juga karena ada format yang mungkin agak beda dengan format yang lain. Ini contohnya yaitu Ctrl A untuk kita atur huruf jadi Times New Roman. Kemudian hurufnya biasanya 12. Kemudian dia ada yang bold, ada yang tidak. Ini bisa diatur sendiri. Kalau misalnya font dan ukuran biasanya akan sama semua, makanya bisa diatur sekalian. Kemudian untuk tanda mereng atau tidak diatur sekalian. Kemudian untuk warna hitam, pilih warna hitam. Bukan ini ya, Ctrl Z. Seperti ini sudah. Kalau udah pas, kita klik yang ini sesuai dengan level yang dipilih. Coba dikecilin dulu. Ada nggak di sini tulisannya ya? Nah, ini ya, ini update to my section yang ini pada bagian klik ini. Tetapi kita sesuaikan dulu sesuai dengan kebutuhan ya, karena kalau kita klik ini dia akan jadi seperti ini. Maksudnya yaitu kita blok dulu, kemudian kita klik ini, klik update to my selection. Tapi bagusnya semua formatnya diperbaiki dulu. Misalnya yang ini pendahuluan, ini di bold biasanya. Jadi nanti seperti ini. Pendahuluan biasanya dia huruf kapital. Ya, untuk margin-marginnya bisa juga diatur. Ini berarti marginnya udah. Kalau udah sesuai semuanya, langsung klik yang ini. Jangan klik ini. Kalau klik ini dia berubah nanti. Ya. Makanya jangan klik ini, tetapi klik ini. Klik ini, tanda panah ini diklik. Klik update to my selection yang ini. Yang lainnya juga sama. Misalnya yang ini di bold, misalnya ya. Di bold, klik yang ini. Kalau udah sesuai, klik update to my selection. Nah, dia akan berubah semuanya. Yang ini juga sama. Misalnya udah sesuai, ini misalnya di bold. Ini kan nggak terbold. Ketika kita klik, ini level 3. Kita klik ini maka akan jadi update to my selection yang ini semuanya. Ini ada, ini berarti yang belum ada level 4. Level 4 berarti kita tambahkan level, kita pindahkan ke level 4. Kita bisa menuju ke menu home. Pilih ini increase atau decrease. Apa nih? Ini apa? Ini decrease, ini increase. Kalau ke kanan increase. Ini lagi. Jadi seperti ini dia. Sekarang coba perbaiki lagi formatnya sesuai dengan kebutuhan. Times New Roman 12, nggak mereng dia, tulisannya hitam seperti ini. Udah, kemudian dia nggak bold. Klik ini, klik update to my selection yang ini. Udah sesuai. Kemudian tadi buatnya kan ada 5 level. Berarti buat lagi level 5. Ini ya. Ini juga formatnya salah, perbaiki lagi. Times New Roman 12, 14 ini 12. Kemudian yang ini, kalau udah sesuai, langsung klik. Jangan klik ini, klik tanda panah ini, klik update to my selection yang ini. Udah sesuai semuanya. Kemudian untuk level yang ke-6, level yang 6 yaitu yang bawah yang tadi ya. Daftar lampiran yang ini, level 6, dibuat bold. Kemudian dibuat huruf kapital. Kemudian letaknya dia di tengah biasanya. Kemudian di tengah bentuknya yaitu kata ini. Kalau udah sesuai, letakkan kursor di sini ya, jangan lupa letakkan kursor di sini atau di bold, letakkan kursor saja di sini. Kemudian ini level 6. Kalau nggak tahu level 6, klik yang ini, lihatnya. Level 6, klik ini, klik update to my selection. Udah jadi.
Sekarang lampiran level 7. Kalau udah seperti ini, klik update smart selection. Kemudian untuk tabel ini jauh kali dia untuk tabel. Tabel dia atur ulang aja, dia pakai spasi. Kalau untuk edit, ini untuk edit stylenya, berarti dia menuju ke menu tabel, klik ini, klik modify, format, klik numbering. Oh, nggak bisa ya. Kalau untuk tabel ini dia sebenarnya bisa juga sih. Bisa nggak ya? Oh, kalau nggak bisa langsung edit di sana aja lah. Di multi levelnya. Harusnya semuanya dia pakai spasi. Tapi tadi karena buru-buru. Soalnya kalau dihapus ini takutnya levelnya hilang. Yang pakai tab pakai spasi aja. Ya, kemudian untuk ini dia pakai spasi juga. Nah, dia hilang apanya? Levelnya kalau diedit. Jadi harus dibuat ulang. Jadi dibuat ulang aja levelnya ya. Ini berarti tadi ini level 1. Kemudian yang ini level 2. Yang ini level 3. Yang ini level 4. Yang ini level 5. Yang ini level 6. Yang ini level 7. Yang ini level 8. Yang ini level 9. Cek udah sesuai semuanya. Kalau sudah, klik OK. Jadi diedit ya nggak bisa ya, klik OK. Nah, udah sesuai. Ini udah jadi dia spasi. Yang lainnya bisa juga diatur spasi. Berarti kalau spasi dia harus diatur di menu itu tadi, di menu di menu multi levelnya sendiri. Yang lainnya bisa di update di ini ya, update to match selection. Ini klik update lagi karena yang ini Time News Roman, yang ini bukan Time News Roman. Nah, udah jadi Time News Roman. Untuk gambar juga udah jadi Time News Roman. Oh, belum ya. Klik update Time News Roman. Jadi untuk update pertama tadi ingat, mungkin lupa dijelaskan, kita harus letakkan kursor di bagian yang diupdate. Misalnya di ini ya, di sel ini yang aktif, letakkan kursor di sini baru klik update ya. Tadi mungkin lupa dijelaskan. Ini udah siap semuanya ya. Sekarang kita bisa coba simpan, save as. Ini berada di download tes tutorial 1 yang biasa dipakai, metode aturan yang biasa dipakai, klik save. Ini udah disimpan. Intinya yaitu seperti tadi. Ini mungkin lupa tadi di bagian yang ini ya, update to match dengan syarat lagi, dengan syarat saat klik kursor aktif di posisi pada tag atau paragraf yang ingin diubah atau modifikasi ya. Ini ya lanjutannya.
untuk style yang berkaitan dengan kalimat seperti jenis font, ukuran font, spasi, dan lain-lain selain bukan ya, udah. Selain yang tadi maksudnya selain spasi, tetapi ini spasi biasa dan lain-lain. Intinya nanti kalau berkaitan dengan yang tadi yang indeks itu bisa diatur di multi levelnya, dan lain-lain diatur nanti saja pada bagian heading karena bisa diatur nanti semuanya setelah diatur sesuai dengan keinginan dan format masing-masing style yang terhubung ke multi level dengan cara klik update format selection, dengan syarat saat klik update format selection kursor aktif di posisi tag atau paragraf yang ingin diubah atau modifikasi. Itu saja ya, jadi lupa ditulis. Ini juga Ctrl S. Ini udah bisa ditutup. Ini Ctrl S dulu. Kemudian syarat yang satu lagi yaitu masalah yang sederhana, yaitu masalah yang ini, kenaikan level, penurunan level, dan kenaikan level lagi. Jadi ada kasus seperti ini ya, ini kasusnya nggak biasa, tetapi untuk pengetahuan saja kenapa harus ada pemilihan restart penomoran di bagian yang ini. Ini coba. Ini ya, ini contoh yang tadi, bagian yang nggak biasa, dia harus jadi seperti ini. Ya harus jadi seperti ini. Jadi misalnya ini untuk contoh saja, ini dihapus. Nah, untuk contohnya yaitu misalnya di sini 1.3, kemudian ada 1.2. Ini dia ada pengurangan level. Jadi 1.4. Kemudian di sini dia ada 1.5. Ini kan di 1.5 ini 1.5.1, 1.5.2. Nah, kondisinya kita ingin nomor yang ada di sini dia terus berlanjut 1, 2. Ini harusnya dia, karena ini level 3, kita maunya ini harus jadi level 3. Jadi gimana caranya? Nah, caranya yaitu seperti berikut ini. Kita harus modifikasi sehingga kita buat tidak restart setelah adanya level 2 pada level 3. Pada level 2 kan sebenarnya kita buat restart setelah ada level 2. Ini setelah ada level 2 ini dia akan auto restart. Tetapi ini kita harus buat lanjut, dia tidak restart setelah level 2. Tetapi kita buat dia restart setelah level 1 atau level lain. Ya, caranya itu seperti berikut ini. Klik ini menuju ke menu home, kemudian menuju ke menu modify, menuju ke menu multi level, kemudian bagian modify yang ini, pilih style yang tadi, klik kanan, klik modify. Yang ini diaturnya bagian yang ini, klik format, klik numbering, klik yang ini, klik customer, klik bagian level 3 karena yang tadi ini level 3. Level 3 ini dia restart setelah level 2. Kita buatnya nggak restart setelah level 2. Kita buatnya restart setelah level 1 supaya nomornya terus berlanjut sampai dengan kondisi di atasnya level 1. Ya, klik OK. Klik OK. Nah, dia akan berlanjut seperti ini. Ini kondisi yang tidak biasa, tetapi mungkin perlu. Kenapa? Ada di situ ada level-level restartnya. Jadi itu titik masalahnya. Ketika ada penambahan level, yang ini penambahan level, kemudian ada pengurangan level, kemudian ada penambahan level lagi. Waktu penambahan level berikutnya, kita inginkan bentuknya seperti apa? Apakah nomornya di restart atau nomornya tidak di restart seperti ini? Ya, itu tutorial tambahannya. Ya, tetapi ini tidak biasa. Yang biasa yaitu seperti tadi, seperti yang dijelaskan di tutorial ini secara lengkap. Ini mungkin ada kata-kata yang salah ataupun ada penulisan yang salah, bisa diberikan
komentarnya untuk diperbaiki ke depannya. Atau ada info yang lain, mungkin ada yang salah, bisa dikabari juga. Ya, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Bagaimana cara membuat multi level yang dihubungkan dengan heading atau dihubungkan dengan style lain. Ya, itu dia. Untuk info lengkapnya bisa dicek semuanya di sini. Ini nggak dijelaskan secara lengkap. Nanti file-file percobaan ini akan coba disimpan dan coba dibuat link Google Drive di bawah video supaya bisa ditonton sendiri. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.